lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah berikan kepada kita mendapatkan penambahan dan keberkahan. Tentunya penambahan yang kita inginkan bukanlah di dunia, tetapi nanti di akhirat. Kalaupun di dunia itu adalah bonus, mudah-mudahan semakin bertambah semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus juga berdoa kepada Allah agar kita termasuk pengikut Rasulullah yang sedia mengikuti beliau sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat enggak ada ya? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang berbuka puasa bersama di Musalla Ar-Ridha ini, sedikit kita ingin mengkaji ilmu dalam bentuk tanasuh, saling menasihati agar kita terus betul-betul bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Judul kita hari ini ya kondisi yang sangat singkat ya. Judul kita adalah kosong. Judulnya apa? Kosong. Karena singkat makanya judulnya kosong. Maksud kosong di sini adalah sia-sia. Ya, pahala puasanya tidak ada. Nah, inilah judul kita. Jadi judul kita adalah kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan di riwayat lain ada lafaznya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar." Artinya orang yang berpuasa tidak sedikit, kata Rasulullah, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali memang rasa lapar dan haus. Begitu juga ada orang yang sholat qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang malam. Ini kata ulama, hadal haditsu yadullu ala tahakkum. Hadis ini menunjukkan sindiran keras. Sindiran keras, memang sindiran keras kepada orang yang berpuasa atau sholat qiyamul lail tapi tidak sungguh-sungguh, ya, membuat dirinya capek sendiri tapi tak bernilai pahala. Itu dia, tidak bernilai pahala. Maka di sini Rasulullah menginginkan dari kita agar jangan berpuasa tapi tidak bernilai pahala. Atau nanti kalau sholat tarawih, qiyamul lail itu juga tidak mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Apa sebabnya kenapa ada orang yang berpuasa tak bernilai pahala? Begitu juga orang yang qiyamul lail tidak bernilai pahala. Kata ulama ada dua sebab dia. Yang pertama sebabnya itu karena niat. Yang kedua karena cara beramalnya. Dan ini memang sesuai dengan syarat diterimanya amal ibadah. Jadi kita sudah pernah belajar, sudah mengetahui bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama itu apa? Niat yang ikhlas. Itu berbentuk zahir atau batin? Batin. Artinya tidak bisa kita ketahui secara pasti orang itu ikhlas atau tidak, ya, karena niat itu dalam hati dan dia urusannya batin, hanya Allah yang mengetahuinya. Jangankan orang lain, kita saja kalau kita ditanya ikhlas nggak tadi sholatnya, itu agak payah juga kita itu mengatakan, oh dia ikhlas sekali aku sholat tadi. Itu khawatirnya nanti malah mensucikan diri pula, ya, mengklaim dia pula yang paling bagus nanti apanya, sholatnya kan. Nah, jadi di sini yang pertama masalah keikhlasan di dalam hati. Itu batin agak sulit mengetahuinya.
Tapi ada kok indikator yang menunjukkan orang ikhlas atau tidak? Ada. Kalaupun itu hanya perkiraan, bukan vonis, bukan. Biasanya ciri-ciri orang ikhlas itu, dia akan terus beramal walau bagaimanapun kondisi. Dia akan tetap sholat misalnya, walaupun dia cuma sendirian di masjid. Itu orang ikhlas kan begitu. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas seperti misalnya riya, ya tengok banyak jemaah lah. Kalau jamaahnya banyak sholat dia, kalau sedikit udahlah tinggalkan. Begitu. Jadi dia ada indikatornya, ada indikasinya, tapi tidak bisa kita jadikan patokan yang pasti. Yang jelas, yang pertama syarat diterimanya ibadah itu adalah keikhlasan di dalam hati. Lalu nanti syarat diterimanya ibadah juga apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti sunnah Rasulullah. Misalnya kalau kita mau puasanya diterima, berpuasalah seperti puasanya Rasulullah. Yang seperti apa? Dimulai dari terbit apa? Dari terbit matahari atau terbit fajar? Ini ada yang keliru, mungkin agak cepat terbit matahari katanya. Terbit matahari jam berapa? Jam 6.15 ya? Jam 6.15 atau jam 6.20. Jadi dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah itu masalah waktunya. Lalu nanti ada yang harus ditahan-tahan, harus dicegah, tidak makan, tidak minum. Yang jelas, kenapa tidak bernilai pahala puasanya? Dikarenakan dua sebab tadi. Pertama niat, yang kedua cara pelaksanaannya. Nah kalau niat misalnya berpuasa bukan karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bagaimana supaya puasa kita ini ikhlas? Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini walaupun kita agak apa sedikit ya, agak belaga dengan suara saya. Barang siapa yang berpuasa imanan. Apa maksud imanan itu? Kata ulama kan imanan wahtisaban. Imanan itu sebelum, wahtisaban itu sesudah. Maksudnya jawaban pertanyaan limadza, kenapa kamu berpuasa? Jadi kalau kita ditanya kenapa kamu berpuasa, jawabnya imanan wahtisaban. Imanan itu apa artinya? Beriman kepada Allah karena puasa ini perintah Allah. Berimankah kita bahwasanya puasa Ramadan ini perintah Allah? Iya, beriman kita, yakin dengan itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis-hadisnya. Yakin kita dengan itu. Karena keimanan di dalam hati kita bahwasanya itu memang perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa berpuasa? Karena Allah yang menyuruh. Bukan karena ayahku, bukan karena mamaku, bukan karena mertua, bukan karena ustadz, bukan orang lain. Itu berarti ikhlas. Ikhlas artinya sebab dia berbuat amal. Atau bisa juga nanti ditambah supaya lengkap ihtisaban. Ihtisaban itu tujuan. Ya sesudah. Maksudnya aku berpuasa, kenapa sebabnya? Kenapa berpuasa? Ingin mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah, pujian Allah, sanjungan Allah, ganjaran dari Allah. Bukan pujian manusia, sanjungan orang, biar ditengok orang soleh, supaya jabatannya makin tinggi, ya kan? Karena nanti syarat jadi imam misalnya harus puasa, gitu kan? Jadi dia imam supaya dapat jadi, supaya terangkat lah misalnya, biar tambah apanya begitu. Yang seperti itu bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Nah, untuk itu agar puasa kita ini bernilai ibadah, bernilai pahala, bahkan diampuni oleh Allah sebagaimana dalam hadisnya tadi, maka kita harus berniat bahwasanya ini memang perintah Allah, kemudian kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Caranya. Cara berpuasanya normal kita sudah tahu, tapi yang paling penting itu adalah tidak hanya menahan dari makan dan minum, tetapi menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Itulah takwa itu. Kalau ditanya, takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dengan melaksanakan perintah puasa,
kita diusahakan untuk mencegah larangan. Itu makna puasa itu. Jadi kita melaksanakan puasa itu kan perintah. Tapi dengan melaksanakan perintah kita harus mencegah, menghindarkan diri, meninggalkan larangan. Seperti apa misalnya larangan mulut kita misalnya? Apalah larangan mulut? Berbohong, berdusta, mencaci maki, ya. Nah, yang seperti itu, marah-marah, ya, tanpa batas gitu ya. Apalagi berdusta. Kalau kita laki-laki biasanya yang paling rentan itu mata, berarti mencegah mata, menahan nafsu mata. Nah, begitu. Yang seperti itu yang diinginkan. Jadi kalau ada orang yang berpuasa masih tetap berbohong, mencaci maki, yang seperti ini tidak bernilai pahala. Nah, jadi pertama tadi sebabnya karena tidak ikhlas, mungkin ria, dan itu sulit mendeteksinya. Tapi kalau yang kedua ini sebabnya memang karena dia tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah yang lainnya. Misalnya dia berpuasa, tapi setelah berpuasa masih tetap nanti minum khamar deh. Puasa-puasa gitu. Atau misalnya dia berpuasa tapi nggak sholat, ya kan? Nggak berpuasa tapi sholat. Atau dia berpuasa tapi disuruh emaknya nggak mau lagi. Tak mau aku puasa, yang suruh aku. Yang seperti itu. Nah, jadi dia melaksanakan ibadah tapi kenapa melanggar ibadah yang lainnya? Yang jelas jangan sampai kita beribadah melaksanakan perintah tapi kok bisanya pula melanggar perintah yang lain. Nah, ini yang kita inginkan dari puasa kita itu agar bernilai pahala, tetap kita melaksanakan perintah dan menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jawab masuk belum? Satu menit lagi. Nah, jadi itulah makna dari hadis Rasulullah tadi yang judul kita apa tadi Pak? Kosong ya? Kosong. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini nilai ibadah puasa kita insya Allah tidak kosong. Insya Allah terus kita berdoa. Berdoa. Kalau kita perhatikan para ulama kita itu sebelum puasa berdoa agar mendapatkan Ramadan, setelah Ramadan berdoa agar diterima ibadah. Yang seperti itu. Allahumma taqabbal minna. Nanti kalau kita di akhir penghujung Ramadan, apalah doa yang kita baca? Di penghujung Ramadan itu kan nanti Syawal ya. 1 Syawal ya. Nanti kalau lebaran apa doanya, Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha